Halo Sobat Amtek, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau memberikan ukuran dimensi di AutoCAD. Saya rasa ini bisa kita pakai untuk semua versi AutoCAD ya. Kita anggap dari 2008 sampai dengan yang terakhir 2020 sama. Memang ada beberapa tool atau eh, fungsi yang bisa atau berbeda ya dari AutoCAD 2020 ke bawah, terutama dari batasan sekitar 2013 ke bawah dan 2013 ke atas. Oke, kita akan coba eh, buktikan atau kita coba buat ya, atau memberikan ukuran tanpa penyetingan atau dengan penyetingan. Oke, di sini sudah ada kotak, kita buat ukuran 4000 kali 3000 yang sebelah kiri yang ada tulisan cara membuat dimensi di AutoCAD. Kita coba buat kotak seperti itu ya. Kita buktikan yang pertama tanpa penyetingan. Saya buat kotak ukuran 4000 dikali 3000. Saya tidak perlu memperjelaskan bagaimana cara membuat kotak ya, saya anggap sudah bisa. Kemudian kita coba berikan dimensi ini ya. Kita gabung antara shortcut atau komen atau pengetikan dengan di ribbon bar. Kita ambil linear, ambil endpoint ke endpoint. Nah seperti ini ya, selesai. Di sini sebelah kiri bawah sudah ada dimension text 4000. Tapi di tampilan AutoCAD-nya nggak kelihatan ya, tulisannya nggak kelihatan kecuali kita zoom keluar 4000 atau arrowhead-nya sama nggak kelihatan, terkecil. Intinya kita, menurut saya kita tidak bisa memakai linear atau dimensi linear jika kita belum menyeting. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita tidak punya penyetingan, maka hasilnya tidak kelihatan, harus kita zoom. Sedangkan kebutuhan gambar kerja setelah dicetak ya, harus kelihatan angkanya atau simbol-simbol yang lainnya. Kalau kasusnya seperti ini tidak kelihatan, jadi percuma. Kalau di AutoCAD ya kelihatan karena bisa kita zoom ya. Nah seperti ini. Oke, jadi menurut saya ini cara kurang tepat untuk bisa kita pakai ya, karena tidak ada penyetingan. Nah, jadi bagaimana cara menyetingnya akan kita bahas. Oke, ini saya hapus dulu ya. Di contohnya tadi kita punya kotak ukuran 4000 ke 3000 sudah kita buat. Nah kemudian kita setting ya, kita setting. Nah, saya coba di drawing 1 karena sudah ada penyetingannya, biar saya agak cepat untuk menjelaskannya. Jika sobat sudah melihat atau membuka web saya di www.amtekdraftingcourse.com, di situ sudah saya jelaskan step-stepnya tertulis. Jadi bisa dilihat ya di web sambil praktek di YouTube biar lebih jelas. Karena di web pun saya tulis, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, kamu harus secara visual juga, tidak bisa tertulis, biar lebih jelas maksudnya. Oke, kita buat kotak seperti tadi, REC 4000 dikali 3000. Kita sudah punya kotak ukuran 4000 dikali 3000. Nah kemudian kita penyetingan. Oh ya, untuk penyetingan banyak caranya ya, maksudnya perintahnya itu banyak, tinggal nanti disukai dengan style kita. Kita bisa saya contohkan, kita bisa dengan shortcut D enter masuk ke dimension style manager, atau bisa juga dengan DDIM. Kalau teman-teman yang pakai ngelihat saudara ya atau teman yang pakai versi lama ya, kebanyakan pertanyaan DDIM bukan D enter, sama aja, jadi nggak usah kita permasalahkan ya. Jadi bisa D enter atau DDIM enter. Nah settingan ini sudah saya buat dim namanya ya. Jadi kalau kita mulai dari 0, kita bisa new. Nah di kasih nama sesuai dengan slide kita atau kebutuhan kita, start with-nya standar aja, kemudian continue ya. Karena saya sudah punya, jadi saya hanya menginformasikan settingan apa aja sih yang kita rubah sehingga bisa kita pakai untuk kebutuhan di pekerjaan. Syaratnya kita harus punya style text. Jadi kalau mengikuti materi saya pasti harus punya settingan dasar.
nggak main langsung pakai aja. Memang bisa seperti tadi ya kita contohkan, tapi ada minusnya. Jadi kalaupun kita rubah harus manual, rubah teksnya manual, row headsnya manual. Kalau kita punya settingan, kita pakai, seterusnya nggak ada masalah ya. Jadi kita dimulai tab lines. Untuk dimension line yang color by layer ini, sebelumnya dia by block, dirubah menjadi by layer semua. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan tebal tipis garis atau objek ya pada saat penyajian. Setelah tulisan by block diganti menjadi by layer, kita masuk ke simbol and arrows. Nah, simbol and arrows di daerah atau di tab row heads, ini row heads ini ya, apa-apa simbol yang kita butuhkan, ada close fill, close blank, close dot, dan seterusnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kemudian row size saya kasih 125. Kalau teman-teman dari awal atau dari nol membuat, pasti agak kebingungan, ini patokannya kemana nih, kok bisa 125, kok bisa 150, dan seterusnya. Kalau saya gampangnya mengikuti tinggi teks, height teksnya. Karena heightnya saya kasih 150, maka rownya saya kasih di bawah 110. Biar gampang aja, nanti memang akan ada penyesuaian dah. Kalau memang kurang besar kita bisa besarkan, atau kurang kecil bisa kita kecilkan. Jadi sementara kita bisa row size 125. Kenapa? Karena tinggi teksnya 150. Oke, kemudian ke teks. Nah, ini kalau kita sudah setting atau punya style text, kita sudah keluar di sini. Kalau kita nggak pakai settingan dasar, ya berarti kita mesti manual, dan posisi text headsnya tidak terkunci. Ini terkunci kenapa? Karena kita sudah punya penyetingan. Oke, kemudian kalau teman dari nol seperti tadi, ini by block awal dia diganti menjadi by layer. Sambil diperhatikan posisi preview, apa sih yang berubah pada saat kita masukkan angkanya. Kemudian posisi ini vertikal, sambil previewnya text placement vertikal ini, nah, awalnya seperti ini ya. Nah, kita bisa above, lihat posisinya apa yang berubah, ada di atas garis. Kemudian horizontal, ini dicoba-coba, cuman ini tetap dibiarkan aja. Kemudian text alignment awalnya seperti ini, sambil dilihat ya, line with dimension line. Nah, maka seperti ini, atau ISO standar juga bisa ya. Coba saya pakai line with dimension line, bisa dicoba-coba. Kemudian ke primary unit, awalnya posisi seperti ini ya. Kalau belum setting mungkin 4 digit di belakang titik keluar angka, biasanya sih cukup 0 aja ya. Cuman kembali ke kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan 2 digit di belakang koma dikeluarkan, maka 0,0 precisionnya. Kalau saya seringnya 0 aja ya, nggak perlu 0,00. Oke, kemudian setelah dari posisi primary unit, kita mundur ke posisi tab text. Nah, yang teman-teman ada sekarang tampilan di sini, ini nempel nih, teks ini nempel, angka 2, angka 9 ya, intinya yang ada buntutnya di bawah itu nggak kelihatan, kurang kelihatan. Kenapa? Karena nempel dengan objek. Yang dirubah yang di sini nih, offset from dim line ini dirubah menjadi 75. Kok saya tahu 75 dari mana? Nah, dari sini kita anggap bagi 2 aja. Tapi kalau ini terlalu besar atau terlalu kecil, ya tinggal disesuaikan aja. Saya lihat previewnya ya. Jadi bisa coba berubah. Kalau ini saya besarkan menjadi 100, sambil dilihat di sininya dia semakin menjauh dari garis. Tapi kalau ini saya kecilkan, nah nempel ya. Ini kalau kita cetak nggak kelihatan nih, yang ada buntutnya itu kayak angka 8, angka 9, angka 6, 2 apalagi ya, nanti saru sangkanya bisa jadi angka 9 atau angka 7. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke. Kemudian mundur ke posisi line. Nah, di sini yang dirubah extend beyond dim lines. Dilihat yang posisi ininya, ini ada lebihan ya, karena sudah saya rubah 75. Jadi saya sesuaikan dengan ini angkanya biar gampang. Oke. Ini yang saya coba rubah. Ini rubah yang mana sih? Yang atasnya ya. Misalkan saya kasih 200. Nah, ini kembali ke selera atau standar perusahaan ya. Ikutin aja berapa angkanya.
ini sama, semakin besar angkanya dia semakin menjauh dari objek, semakin angkanya dia nempel dengan objek. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita nempel seperti ini, nggak semua orang ngerti gambar teknik. Kalau objek nempel seperti ini nanti dikiranya bagian dari objek utama ya. Contoh, ini rumah, kalau dimensinya atau garis dimensi nempel seperti ini bisa dianggap seperti sebuah kamar ya, atau pagar. Jadi harus ada jarak. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai kita oke. Kemudian kita bisa diklik satu kali di nama kita yang sudah dibuat, kemudian set current, close ya. Cara pakainya di tab home ini sudah ada, ini bisa kita pakai ya. Ini saya jelasin dulu yang manual. Nah, di sini ya, saya klik panahnya linear. Jadi ini saya coba jelaskan yang sering dipakai. Linear, lihat dari simbolnya ini. Nah, ini keluar, gak usah diklik, kita tempelin kursornya ke posisi tab linearnya atau icon linearnya, dan keluar seperti ini. Jadi untuk posisi vertikal atau horizontal, line ini untuk posisi miring-miring ya. Karena kalau posisi miring kita kasih angka linear, dia angkanya beda. Kita perhatikan. Ini radius, untuk lingkaran diameter juga sama ya, saya jelaskan sering dipakai. Nah, jadi linear saya ambil, kita coba ambil dari N ke N seperti ini ya. Nah, begitu. Oke, ulangi. Ya, mesti diingat, jangan klik kiri tahan, kan nggak ada pengaruhnya, bisa jadi kita bingung. Klik lepas N, manfaatkan objek snap, lepas klik kirinya. Nah, sebesar apa atau sejauh apa, selesai. Oke, saya copy, kemudian saya akan membuat atau objeknya menjadi miring ya, seperti di contoh ada punya miring dan ada lingkaran. Dan lingkaran ini jaraknya, ini hanya contoh, nanti saya akan bagi menjadi beberapa lingkaran aja ya. Nah, ini saya coba bagi langsung, sorry, saya buat kemiringan, saya pakai camper ya. Nah, seperti ini. Ini saya ukur lagi, saya coba jelasin pakai yang manual dulu. Nah, seperti ini. Ini saya ambil lagi. Kalau kita pakai linear untuk kemiringan atau objek yang miring, angkanya beda ya dengan kita pakai yang dimension line. Sini sama, ada linear. Kita coba line ya, coba line, ini sebenarnya dari ujung ke ujung. Nah, ini 141. Oke, tapi kalau kita pakai linear, coba pakai linear seperti apa, dia nggak bisa. Dia dapat atau memberikan informasi dari N horizontal ke horizontal lawannya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai linear, memperlihatkan informasi, nah seperti ini, bukan kemiringannya, sorry, panjang kemiringannya. Kalau kita bicara kemiringan berarti derajat ya. Nah, kalau derajat kita pakai angular seperti ini, 130 derajat dari sumbu vertikal atau dari objek vertikal ke kemiringan ini ya, atau dari vertikal, ini sama aja, mau yang vertikal atau yang miringnya sama aja. Nggak bisa, kenapa? Karena garis ini adalah dimension, bukan objek ya. Ya, kita coba yang ini 90 derajat. Saya oke, seperti ini. Ini saya hapus ya. Nah, kemudian kita akan membagi ini ya. Maksudnya bukan untuk membagi materi, membagi karena materi membagi dengan jarak yang sama
sudah saya jelaskan di materi dasar ya, yang perintah divide. Ini saya untuk informasi dimension continue. Oke, ini saya kurang lebih lah ya, saya buat seperti ini. Saya buat garis horizontal seperti ini, kemudian saya bagi. Ini hanya membagi aja, jadi beda nggak masalah ya. Saya bagi menjadi 6 segmen. Nah seperti ini, saya buat lingkaran dulu ya. Ini saya kira aja, karena ini maksudnya untuk informasi apa namanya, dimension continue, bukan maksud materi divide. Seperti ini. Oke, kalau kita dapat ukuran seperti ini atau objek seperti ini, akan apa namanya, kita berikan ukuran, kita bisa pakai ini ya. Pertama kita butuh arah dulu. Untuk lebih lengkap bisa di tab annotate untuk dimensi ya. Saya kasih linear dulu, arah. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk berikutnya kita bisa dong memakai linear. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, bisa kita copy atau bisa kita manual seperti tadi. Tapi kalau ini tipikal sama angka dan banyak, nggak sama pun bisa sih. Saya contoh ya, saya contoh. Yang penting arah. Nah ini kan beda ya. Nah seperti ini. Ini saya hapus dan dimulai dari paling ujung, jangan tengah ya. Tab linear, kita ambil center ke center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya kita memakai ini, continue. Nah tinggal ambil dari center line ke center, kalau angkanya beda itu sudah bisa dipastikan berarti kita salah ngekliknya. Maka maksimalkan zoom in zoom out mouse kita. Nah, seperti ini ya. Oke. Satu arah, maksudnya gimana satu arah? Kalau misalkan berikutnya begini ya, kita mau pakai continue lagi, nggak bisa untuk ke atas. Jadi seperti ini, 0. Selanjutnya lagi ya tetap 0 ya, karena arah tuh dia nggak bisa. Jadi kalau kita pengen ke atas atau ke arah yang berbeda, maka kita harus membuat satu arah dulu ya, seperti ini. Begitu, kemudian continue, center line. Nah seperti itu. Oke ya. Jadi untuk dimension continue tidak bisa langsung untuk dua arah horizontal ke vertikal, jadi harus kita ada bantuan lah ya, kita seperti itu. Ada continue berarti langsung A B C D E F G dan seterusnya. Kalau baseline A B A C A D dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba-coba. Seperti ini ya. Cuma saya dimension atau quick dimension, kita nggak perlu ujung ke ujung, ini bisa ujung ke ujung, cuman kita cukup tempelin ke objeknya. Nah keluar ya, nah, dia baca, kita tinggal tarik aja sampai keluar kayak tick box. Nah, seperti ini, jadi lebih hemat waktu. Nah seperti ini, kita nanti coba sampai yang miring, bisa dibaca nggak? Kita lihat. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru kalau belum terbiasa memakai quick dimension. Nah berarti ini kebaca si linear ya, nggak apa, saya jadiin dulu tick boxnya lagi sampai keluar tick boxnya. Agak lama ya, intinya sampai dia keluar. Nah, tetap keluar itu ya, step yang keluar linearnya. Coba lagi F3 kita matikan.
Jadi untuk yang miring align untuk quick dimension agak lama ya, jadi lebih baik pakai yang linear aja untuk yang miring. Oke, untuk materi dimension saya bagi dua. Yang pertama ini yang standar lah ya, yang biasa dipakai. Untuk materi yang keduanya akan saya bahas bagaimana mengatasi dimension dengan angka yang sebenarnya tetapi objek kita besarkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan materi berikutnya.